Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, di kajian kita siang menjelang sore hari ini masuk ke kajian hari ke-15 di bulan Ramadan. Ramadan zahabat khamsata asyara ayyam wal baqi khamsata asyara ayyam. Wa kaifa isti'daduna li baqi Ramadan. Bapak Ibu sekalian, 15 hari sudah melewati kita Ramadan. 15 hari di hadapan kita Ramadan. Natamanna minallahi anna Allah yaqawwina an natamassak fi baqi syahri Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita di 15 hari sisa Ramadan. Allah berikan kekuatan kita untuk selalu nasyat dalam ibadah. Yasumu naharuhu wa yaqumu lailuhu. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita qiyamul lail, menghidupkan malam. Bi qiraatil Quran, wa bi salatit tahajjud, wa salatil hajat, wa salatit tasbih, wa salatit taubah, wa sa'iri shalawatil masnunah. Di siang hari kita berpuasa, malamnya kita melaksanakan qiyamul lail. Di berbagai rangkaian-rangkaian sholat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW membangunkan istrinya. Para sahabat membangunkan istrinya, Sodahilah. Membangunkan istri-istrinya di malam Ramadan. Di akhir pertengahan dan akhir Ramadan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asallahu ayyuqawina. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita untuk menyiapkan sisa Ramadan yang 15 hari sudah terlewat. Juga kita berdoa kepada Allah, berharap 15 hari yang sudah kita lakukan, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita bisa menjadikan syafaat lana walakum fi yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mari kita mulai pengajian kita ini. Seperti biasa kita selalu seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita dan kesabaran kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berat sekali kita rasakan. Saya, mungkin ibu, bapak yang usianya di bawah saya, baru tahun ini kita merasakan puasa ini begitu susah untuk keluar rumah. Dan saya juga baru tahun ini, baru kali ini merasakan begitu besarnya ujian yang Allah berikan terhadap kita, umat manusia, menghadapi virus corona. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan hujan juga lumayan banyak di menjelang maghrib. Mudah-mudahan itu menjadi penawar untuk berakhirnya wabah corona ini. Ala niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina, amin. Yang keduanya, untuk kita
secara pribadi kita masing-masing berdoa kepada Allah semoga amal baik yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari pujian, dijauhkan dari ta'ajjub, kibria, ria, dan penyakit-penyakit hati lainnya dalam lebih khusus dalam melaksanakan ibadah kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari penyakit ria, dari penyakit ujub, dari penyakit takabur. Begitu pula dengan puasa kita, mudah-mudahan puasa kita itu puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala di sisinya, terhindar dari ria dan penyakit-penyakit hati lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hayya nastamir dirasatana kama hiya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian kita di hari ke-15 di bulan Ramadan ini dari buku Syairatus Shaum fil Islam, karya As-Sa'id Asyur, dalam bukunya yang sudah hampir 14 sampai 14 hari sudah kita baca. Mudah-mudahan ilmu beliau juga bisa kita laksanakan. Mutabarikan bihi ala ulumi. Bapak Ibu sekalian, masih qadiyah maudhu' tema kita dalam kajian ini ayun nusus atau ayun nasin minan nusus alladhi yatakallamuna an shaumi Ramadan. Jadi mana dalil-dalil nas yang menunjukkan tentang puasa Ramadan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an yang bicara tentang Al-Qur'an, yang bicara tentang puasa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bicara tentang puasa. Sedikit saya bacakan lagi supaya mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diantara sederet syawahid nusus Quran yang bicara tentang puasa Ramadan, kewajiban kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin juga sudah saya sampaikan, baik saya tambahkan, wa an Sahlin bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjilu al-fitra. Muttafaqun alaih. Malam yada' qaula zur wal amalu bihi wal jahlu falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Itu hadis tentang puasa Ramadan. Ditambah dengan nusus maksur. Nusus maksur artinya konteks-konteks yang sudah ma'luf, masyhur, yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ulama kita, oleh ulama-ulama salihah, ulama salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu yang mempunyai karakter sifat saleh dalam beramal. Mereka-mereka juga kemarin sudah kita sampaikan, Imam Asy-Syafi'i, ia katakan, saya senang sekali ketika berpuasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu meningkatkan gairah saya, gairah dalam konteks nasyad, dalam beribadah kepada Allah, dan keluar sifat jawan. Jawan itu
nampak sekali saat kita berpuasa. Itu kami senang dalam pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Luqmanul Hakim atau Hakim Luqman juga ia bicara. Di minggu-minggu sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa jika perut dipenuhi oleh makanan, itu mewariskan pikiran ini jadi kacau, jadi kalut, jadi pikiran ini jadi tak beraturan. Kalau perut itu kenyang, seperti jika perut itu kenyang terus, maka qu'adatil a'dha anil ibadah, itu akan melemahkan anggota badan untuk beribadah kalau terus kenyang perut. Apalagi kita lihat bagaimana Umar Ibnul Khattab dalam sejarah hidupnya, ia menjabat sebagai khalifah Amir Mukminin Umar Ibnul Khattab. Ketika satu saat Umar itu berjalan di sebuah di Suqil Madinah, di pasar Madinah, pasar tradisional di Madinah saat itu, Umar berhadapan langsung dengan seorang yang punya tubuhnya itu gemuk sekali. Gemuk sekali tubuhnya itu. Maka dengan spontan Umar dengan tongkatnya itu menunjuk kepada perut salah seorang sahabat yang gemuk sekali. Kalau gemuk biasa itu ideal. Ini gemuknya sudah over. Kata Umar itu, kenapa bisa seperti ini? Sahabat itu menjawab, ini kan pemberian Allah. Umar langsung membentak sahabat itu dengan berkata, turunkan berat badan kamu. Turunkan berat badan kamu. Turunkan segera. Karena orang yang berat badan itu berlebihan, itu mengganggu. Mengganggu nasyat, kegairahan, kesemangatan dalam beribadah. Yang tadinya sholat bisa melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat masalan atau 23 rakaat masalan, ya dipastikan orang yang punya berat badannya berlebihan itu mungkin tidak mampu, mungkin. Kalaupun ia mampu, tidak sempurna dengan berdiri tegak. Itu Umar Ibn Khattab yang menyampaikan dalam tubuh yang dipenuhi, tubuh yang terlalu over berat badannya itu mengganggu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar pernyataannya. Bukan pernyataan saya. Lalu Imam Syafi'i, Imam Ghazali, beliau juga tambahkan bahwa puasa itu zakatun nafsi, membersihkan jiwa. Jadi jiwa ini kalau saja zakatul mal dibersihkan dengan zakat mal, harta itu dibersihkan dengan zakat mal, Ramadan itu dibersihkan dengan zakatul fitri, maka jiwa kita itu, puasa itu adalah membersihkan jiwa kita. Itu sudah kita sampaikan. Kemarin sedikit ada yang tertinggal dari pernyataan Imam Ghazali. Ia mengatakan itu ketika perut itu kenyang, saya tambahkan dari pendapat Umar bin Khattab. Jika perut itu dipenuhi dengan makanan, yurisul biladah, itu mewariskan kita ini jadi dungu, nggak karuan. Apalagi kalau yang iftar Ramadan, buka puasa di bulan Ramadan berlebihan. Ini jelas ya durru ala nafsih. Itu jelas membahayakan untuk dirinya.
Karena kita punya kewajiban berikutnya, yaitu sholat wajib maghrib, sholat wajib isya, plus qiyamul lail, sholat tarawih. Nah, Imam Ghazali katakan, terlalu banyak makan, itu akan cenderung banyak penyakit. Terlalu banyak penyakit itu, dia akan mengumpul sebuah penyakit yang bisa mengakibatkan yukasir syajaratun anid dimag. Itu akan mengejar ke pembuluh darah dalam otak itu. Itu kata Imam Ghazali. Wasabiyu idza ma kasura akluhu batala hifzu. Anak-anak, para mahasiswa, para siswa-siswi, para balita yang TK, yang hadonah, TPA, TKA, TPA, PAUD, SD, SMP, SMA, aliyah, sanawiyah. Ini usia-usia anak-anak kita ini yang memang punya gairah, punya semangat untuk banyak membutuhkan asupan. Nah, Imam Ghazali mengingatkan, jika anak itu atau jika orang banyak makan, maka hafalannya lemah. Jika anak, jika siswa, jika siswi, jika kalau mahasiswa sudah mulai dewasa ya, besar ya, ini Imam Ghazali ini mengatakan wasabiyu, anak-anak. Jika asupannya berlebihan dalam tubuhnya itu mengakibatkan lemahnya hafalan. Wa fasada zihnuhu, akan merusak otaknya, akan merusak kecerdasannya. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Saya punya cerita sedikit, bisa saya sampaikan di forum ini. Saya punya teman, Masya Allah luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Saya perhatikan, ia sedikit sekali jika makan bersama, makan bareng. Saya tanya dengan beberapa teman-teman yang memang punya kedekatan emosional dengan teman saya itu si A, saya nggak sebut namanya. Ternyata kecerdasannya itu begitu besar, begitu berlian. Memang makan itu nggak banyak. Ini sekedar pengalaman pribadi saja saya sampaikan, bahwa bukan berarti kita nggak boleh makan, bukan. Ini batasan-batasan yang harus kita sikapi, bil khusus dalam puasa Ramadan saat ini. Jadi ini bahkan wasabiyu idza ma kasura akluhu batala hifzuhu wa fasada zihnuhu. Jika terlalu banyak makan buat anak-anak kita itu kurang bagus buat kecerdasannya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ya kita saja yang real kita lakukan, yang sudah tua, yang sudah usia kita lumayan sudah pala 5, pala 4 ke atas. Jadi jika kita berbuka puasa, makan, minum itu berlebihan, israf dalam berbuka, itu nggak nyaman untuk kita melakukan ibadah berikutnya. Itu adalah nusus maksur tentang puasa. Jadi Imam Syafi'i sudah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali sudah. Ini ada juga Qala Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh sastrawan, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Nah, beliau katakan as-saumu hirmanin masyru'in wa ta'dibin bil ju'i wa khusyu'in lillahi wa khudu'in likulli faridatin hikmatun wa hadzal hukmu zahiruhu al-azab wa batinuhu ar-rahmah yastasiru asy-syafaqah
wa yahfazu anis sadaqah bikasril kibri wa yu'allimu sabra wa yusannu khilalal birri hatta idza jaa min alfis sabu'i wa harrama al mutasarrifi asbabal mut'i hadza hiya kaifatu waqwa wal ju' kaifa alama idza laza'a. Jadi beliau katakan dalam ungkapan beliau itu, puasa itu adalah kemuliaan yang Allah berikan secara murni. Puasa itu kemuliaan yang Allah berikan secara murni, masyru'. Itu puasa. Maka dilatih puasa itu dengan selalu mengosongkan perut. Wa ta'dibu bil ju'. Itu dilatih. Perut itu dengan puasa. Karena wa khusyu'u lillahi wa khudu'. Karena jika itu semua bisa kita lakukan, puasa ini berimbas kepada khusyuk lillahi wa khudu'. Khudu' itu selalu merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri, merendahkan pekerjaan, merendahkan perbuatan kita bahwa kita hina. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, al-mulku mulki war rida'u ridai wal kibriya'u kibri. Kekuasaan ini saya yang punya. Kekuasaan saya yang memiliki. Kekuatan saya yang memiliki. Kepangkatan saya yang memiliki. Keagungan saya yang memiliki. Itu Allah dalam hadis qudsinya. Al-mulku mulki. Wal kibriya'u kibriyai. Wal kibru ridai. Kesombongan, takabur, ujub, orang yang selalu sombong itu tidak layak dilakukan karena kesombongan itu milik Allah. Kesombongan itu milik Allah Azza wa Jalla yang sudah jelas nusus dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa al-mulku mulki wal kibriya'u ridai. Kesombongan itu selendang saya. Maka tidak boleh, tidak bisa, dan tidak berhak makhluk ini sombong dalam perbuatannya, takabur dalam aktivitasnya, membangga-banggakan diri dalam kesehariannya. Ini semuanya akan terbantahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nanti ketika di hari akhirat, hari kiamat dibangkitkan, wa yauma taqumus saah, ketika hari kiamat itu dibangkitkan, kata Allah itu, manil kibria, siapa yang dulu punya sifat memiliki kesombongan di dunia, ayo bangun. Siapa yang mengaku paling hebat, ayo. Siapa yang mengaku paling mulia, ayo. Jadi semua itu ditantang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala jika kesombongan itu selalu menancap dalam diri kita masing-masing. Maka hilangkan sifat takabur, sifat ujub, kibriya, hilangkan semuanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang berhak menyandang gelar al-kibriya, al-mulku mulki. Jadi puasa itu di samping ia punya kekhususian mengindikasikan orang selalu khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah, takut dalam konteks melaksanakan apa yang Allah perintah, menjauhkan apa yang Allah larang. Nah, itu puasa.
Lalu puasa itu juga wa khudu'i nafsi. Jadi selalu orang itu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nusus ma'surat yang disampaikan oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Bahkan mereka itu beliau mengatakan likulli faridatin hikmatun. Setiap kewajiban yang Allah berikan dalam agama kepada manusia ini itu lahu hikmah. Itu semuanya mengandung hikmah yang luar biasa. Jadi kita seakan-akan wahadal hukmu zahirul azab. Seakan-akan kita ketika kita di bulan puasa ini, siang kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngerokok, tidak boleh ngopi, tidak boleh ngerujak, tidak boleh berhubungan istri di siang hari, dan semua larangan-larangan yang membatalkan puasa secara zahir itu dilarang. Itu seakan-akan ini hukumnya kita sedang disiksa oleh agama. Tidak. Jadi wahadzal hukmu zahiruhu al-azabu. Jadi kata Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dalam karya Sa'id Ashur buku ini, beliau katakan likulli faridatin hikmah. Setiap faridah kewajiban yang Allah berikan kepada manusia, umat manusia ini yang beriman kepada Allah, itu hikmatun. Itu punya hikmah yang sangat luar biasa. Ada hal-hal yang memang itu mengandung semua hikmah manfaat untuk kita semua. Nah, beliau menggambarkan wahadzal hukmu zahirul azab. Seakan-akan hukum kita berpuasa itu zahirnya ini kita sedang disiksa. Disiksa dari sederet larangan-larangan Allah yang tidak boleh dilakukan di siang hari saat kita berpuasa. Tidak boleh, tadi saya sampaikan. Tidak boleh membatalkan secara zahir, dilarang semuanya. Kita patuh, kita tunduk, kita taat kepada Allah, itu kita lakukan dari sejak Fajr Shadiq, dari sejak imsak sampai dengan ghurub syamsi, sampai dengan maghrib azan dikumandangkan. Baru kita berani itu makan di siang hari. Beliau sampaikan Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, ini seakan-akan orang mengatakan seakan-akan ini azab bagi kita. Padahal bukan. Padahal ini bukannya azab bagi kita. Justru ini adalah hal yang kita lakukan itu sebuah peristiwa yang mengandung hikmah dalam kehidupan kita. Dalam berpuasa kita maksudnya. Jadi puasa itu ya mempunyai indikasi kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rendah diri. Ya khusyuk, ya rendah diri. Jadi semua larangan-larangan puasa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal yang membatalkan itu bukannya azab, bukan siksaan dalam kita menahan lapar di siang hari, tapi wabatinuhu rahmatun. Sebetulnya itu adalah rahmat yang paling besar yang Allah berikan hikmahnya kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Ini menurut nusus ma'surat Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dalam bukunya itu. Jadi termasuk wa yu'allimu sabra wa yusannu khilalal birri. Jadi hal-hal yang selalu membawa positif berdampak kepada kita berpuasa itu ya selalu puasa ini mengajarkan kita tentang kesabaran. Puasa mengajarkan kita tentang bagaimana berbuat baik. Puasa mengajarkan kita bagaimana melihat orang lain yang sedang merasakan lapar sedangkan orang lain kenyang.
Nah, ini semuanya hikmah yang besar dari faraid. Likulli faridatin hikmatun. Nah, yang terakhir beliau katakan wal ju'u kaifa alama idza laza'a. Kaifa nazuku al ju' bil alam. Bagaimana kita merasakan kesedihan kita, kesakitan kita saat kita lapar. Nah, ini semuanya adalah hikmah yang terkandung dalam puasa Ramadan. Maka wasaumu hirmanin masyru'in. Itu kata beliau, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Ditambah lagi, ini masih sederet banyak sekali. Masya Allah. Ulama-ulama ini dalam ma'sur, dalam nusus ma'surat, alladzi yatahaddatsuna wa yatakallamuna an siyam. Mereka para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, mereka orang-orang soleh yang harus kita ikuti kesolehannya dalam beribadah, dalam berilmu, dalam suluk. Itu ayo sama-sama kita jadikan rujukan kita dari nusus maksurat tentang puasa. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim itu berbicara dalam bukunya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, juz 2 halaman 30. Beliau katakan, wa kana min hidayati sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan iksaru min anwa'il ibadat. Fakana Jibril alaihi salam yudarisuhul Qur'ana fi Ramadan. Wa kana idza laqiyahu Jibril ajwada bil khairi min rihil mursalah. Wa kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan yuksiru fihi as-sadaqah wal ihsanu wa tilawatul Qur'ani wassalatu wazikru wal i'tikafu wa kana yakhussu fi Ramadan min ibadati ma la yakhussu ghairihi bihi min asy-syuhur hatta idza kana liwasilu fihi ahyanan la yuwaffiru sa'ati lailatin wa naharihi 'ala al-ibadah. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, juz ke-2 halaman 30. Itu beliau katakan. Jadi gini kurang lebihnya. Kalau kita paparkan. Di antara nusus maksurat, nusus nas-nas, teks-teks yang menopang, yang mendukung dari nas Al-Quran dan nas hadis, ini nas maksurat, untuk menyatakan kekuatan pentingnya wajibnya puasa Ramadan dan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Ibnu Qayyim beliau katakan rahimahullah, hadiah yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan, dan Allah beri dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diarahkan, yang diamanati oleh umatnya dalam bulan Ramadan, yaitu iksaru min anwa'il ibadat. Iksar min anwa'il ibadat. Harus memperbanyak, harus mengisi waktu-waktu kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Dari titah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang, untuk umatnya yang ingin punya kualitas dalam berpuasa Ramadan, beliau arahkan iksaru min anwa'il ibadat. Harus, mesti, wajib memperbanyak aneka ragam ibadah.
Diperjelas, pakana Jibril alaihissalam yudarisuhul Quran fi Ramadan. Saat Rasulullah talaqi yukarrirul Quran, yuhafizul Quran, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Quran, maka Jibril alaihissalam memberikan bimbingan, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syahri Ramadan, itu di bulan puasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, puasa Ramadan ini harus dilakukan memperbanyak nilai-nilai ibadah. Seperti malaikat Jibril yudarisul Quran. Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quranul Karim itu di bulan Ramadan. Wa kana idza laqiyahu, kepada Rasulullah Jibril terlihat ajwadun bil khairi min rihil mursalah. Jadi terlihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bulan Ramadan, itu terlihatnya Rasul itu orang yang paling ajwad. Ajwadun nas. Orang yang paling ajwad terlihatnya di saat itu. Wa kana ajwadun nas. Jawad itu bermakna bahwa kita ini melakukan banyak kebaikan. Itu jawad itu. Jawad. Banyak sekali kebaikan itu, menebar kasih, menebar ilmu, menebar sedekah, menebar semua. Itu sebutnya jawad. Karena menggunakan mubalaghah, jawad. Bukan jawan, jawad. Itu mubalaghah. Bahkan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tidak terlihat kebaikan, perbuatan ibadah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di bulan Ramadan. Maka disebutnya ajwadun nas. Yuksiru fihi sedekah, memperbanyak sedekah. Bapak Ibu sekalian, memperbanyak sedekah bisa secara finansial, material, bisa secara spiritual, ruhiyah. Jadi ketika orang yang diberikan keleluasaan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, falyuksir bis sedekah. Silakan tebarkan sedekah di bulan Ramadan bagi orang yang diberikan kelebihan rizki. Kelebihan dalam konteks kecukupan, cukup rizkinya. Falyuksir bis sedekah, silakan tebar itu sedekah. Bil khusus di ayam Ramadan, di bulan-bulan Ramadan. Tafadhol. Bagi orang yang tidak punya bekal, persiapan, rezeki untuk bersedekah, sedekah dengan amal baik, sedekah dengan perbuatan-perbuatan positif dalam beribadah puasa Ramadan itu. Apalagi sekarang kan kita ini sedang kondisi kita kurang begitu kondusif dalam perekonomian kita. Imbas asar min asari corona yang tasyiruna min kulli nahiyah. Efek pengaruh dari wabah corona ini masuk semua lini. Untuk para pengusaha sekarang ini sudah mulai menurun. Untuk dunia traveling, kantor-kantor travel, biro perjalanan haji umroh plus semua biro-biro domestiknya sekarang ini sedang menurun. Penjualan pedagang di pasar menurun karena peminat pembelinya menurun, apalagi
kondisi kita dalam bulan Ramadan saat ini. Jadi yuksiru fi sedekah, konteks bersedekah itu macamnya ragamnya sangat luas. Jika kita memiliki rezeki secara material, silakan bersedekah dengan material itu. Jika kita tidak memiliki material itu, materi itu untuk disedekahkan, sedekah dengan amal baik. Jika kita tidak memiliki finansial, kita bisa memiliki kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu semua sedekah. Apalagi kita dalam konteks ta'allam wa ta'allum. Kita belajar dan kita mentransfer ilmu yang kita miliki untuk bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang membutuhkan itu sedekah yang paling luar biasa. Lebih dari sedekah yang terkait dengan material. Karena apa? Dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, dia mampu membedakan bainal haq wal batil. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahwa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Terlihatnya yang lebih fokus konsentrasi Rasulullah beribadah itu dari 12 bulan itu, ternyata Ramadan itu bulan yang sangat diprioritaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuksiru fi sedekah wal ihsan, selalu menanam kebaikan, selalu menebar senyum kebaikan. Ingat, dari pertemuan sebelumnya, senyum itu jika ditatap oleh nazratan syahwah, dengan mata kita yang melihat, lalu dengan senyum, maka di pertemuan sebelumnya itu, kalau tidak lupa, saya masih ingat itu, an-nazratul ula wan nazratul saniyah alaika. An-nazratul ula laka wan nazratul saniyah alaika. Pandangan pertama itu milikmu. Silakan lihat. Tapi pandangan yang kedua itu bukan milikmu, haram. Itu dalam konteks kita menjaga syahwat kita dari pandangan senyuman dalam berpuasa. Maka wal ihsan, menebar kebaikan itu ini sangat diprioritaskan di bulan Ramadan. Apa saja bentuk kebaikannya? Qaulun thayyibun sedekah bil ihsan. Berucap yang baik-baik itu sedekah kebaikan. Berbuat ihsan. Maka tidak jarang dalam Allah katakan Al-Qur'an itu, jadi ketika kita bersedekah tapi diiringi dengan kebatilan, maka ditolak sedekahnya itu. Artinya memperbanyak sedekah, menebar kebaikan dalam bulan Ramadan akhassu min baqiyati syuhur ghairu Ramadan. Beliau tambahkan lagi, Ibnu Qayyim tambahkan lagi, wa yuksiru fihi tilawatul Quran wassalatu wazikru. Di bulan Ramadan harus kita prioritaskan, kita masing-masing. Ya saya, ibu, bapak, teman-teman, saudara, rekan, mitra, semua kita itu yuksiru fihi shadaqatu wal ihsanu wa tilawatul Qur'ani wassalatu wazikru wal i'tikafu. Jadi sedekah sudah, ihsan sudah, tilawatul Quran, perbanyak baca Quran. Jika di hari-hari selain hari Ramadan kita mampu menyelesaikan, menghatamkan Quran 2 kali dalam 1 bulan,
maka di bulan Ramadan harus ditingkatkan dari kebiasaan kita di bulan-bulan sebelumnya. Itu baru ada ziyadah, ada peningkatan. Jika kita biasa membaca Quran 1 kali hataman dalam 1 bulan, di bulan Ramadan tingkatkan. Jangan sampai seperti bulan-bulan biasa 1 hataman. Itu kan perkataan tokoh-tokoh ulama-ulama itu dalam buku kecil itu, buku saku itu, mahfuzat. Baidatul yaum khairu min dajajatil ghad. Artinya kalau hari ini kita ini harus lebih baik dari hari kemarin. Imam Ali katakan, orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu termasuk orang yang paling rugi. Jadi kalau kita, kebiasaan baik kita di bulan Ramadan, membaca Quran, kebiasaan baik kita sebelum Ramadan, baca Quran 1 kali, 2 kali dalam 1 bulan, hatam di bulan Ramadan, zid wa ziyadah, terus tambah. Baru itu ada peningkatan namanya. Kalau kita di bulan Ramadan, di selain Ramadan, tidak pernah baca Quran sama sekali, wallahu na'udzubillah. Di Ramadan, ayo lihat Quran. Ayo baca Quran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal Qur'anu yashfi'ani yaumal qiyamah. Fayaqulul Qur'anu ya Rabbi. Quran dan puasa keduanya itu memberikan syafaat. Quran bicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan, Ibu Lia, di tengah malam, dia tidak tidur. Padahal sudah ngantuk sekali. Dia membaca Quran di tengah malam. Padahal sudah ngantuk sekali. Maka berikanlah syafaat kepadaku ya Allah, untuk memberikan syafaat kepada Ibu Lia. Karena dia melawan ngantuknya itu di malam hari untuk baca Quran. Ibu-ibu yang lain sama, itu hanya semisal saja. Jadi wal Qur'anu yashfi'an yaumal as-saumu wal Qur'anu yashfa'an yaumal qiyamah. Keduanya itu memberi syafaat di hari kiamat nanti. Kedua-duanya bicara, ia tinggalkan ngantuk, ia tinggalkan rasa segala macam itu li ajri, karena aku ya, karena Quran. Maka Quran itu berkata, ya Rabb ishfi'. Ya Allah, berikanlah saya waktu, kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepada orang yang baca Quran. Begitu juga puasa. Wa yaqulu amama rabbih. Puasa itu dengan suara lantang berkata, tarakat ta'ama li ajli wa taraka syaraba li ajli wa taraka syahwata li ajli fasyafi'ni ilaihi. Ramadan, puasa dengan lantang ia berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si A fulan puasa Ramadan, dia tidak makan karena aku mengharapkan ridho. Dia tinggalkan syahwatnya karena aku. Maka berikanlah aku syafaat untuk orang yang berpuasa. Maka Allah mengabulkan keduanya, fayashfi'an, keduanya memberikan syafaat kepada ahlinya. Al-Quran was-saum yusyafi'ani yaumal qiyamah. Maka jangan kita katakan, Masya Allah, jangan kita berleha-leha di bulan Ramadan untuk tidak membuka mushaf. Karena Al-Quran ini yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Yauma la yanfa'u malun ila man atallahu biqalbin salim. Al-Quran akan memberikan syafaat. Jadi siapa saja yang baca Quran, siapa saja yang puasa, insya Allah akan diberikan syafaat
oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ya mudah-mudahan perkataan nusus ma'surat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, dalam bukunya, dalam karangan beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, juz 2 halaman 30, ini memberikan kontribusi besar kepada kita untuk kita selalu mengingat bahwa Ramadan hari-hari yang ajwadun nas li Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ramadan itu adalah bulan yang paling diprioritaskan oleh Rasulullah dalam berbuat kebaikan. Yuksiru fihi as-sadaqatu wal ihsanu wa tilawatul qur'ani was salatu wa dzikru wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan wal i'tikafu tadi ditambah. Jadi untuk i'tikaf di saat ini, di musim puasa ini, nampaknya kita bisa tidak lakukan. Kalau i'tikaf dalam arti yaqifu i'tikafan atau sabatat fi masjid awil jami'. Jadi kalau i'tikaf dalam arti kita ini harus diam di masjid, muqsun, itu diam di masjid kalau dalam fikih itu. Dengan niat i'tikaf, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bagaimana kondisi kita ini sekarang? Susah untuk kita beriktikaf di akhir-akhir Ramadan. Apalagi dengan fatwa yang menguatkan dari Majelis Ulama Indonesia. Ayo kita ikut. Bahwa Majelis Ulama Indonesia itu menyarankan kepada kita untuk selalu diam di rumah, difa'an li kuruna, untuk mencegah, menangkal jangan sampai penyebaran COVID ini begitu masif. Nah, bagaimana kita? Niatkan saja. Dulu saya pernah saat kita masih di Kairo itu, kita ada kajian itu kita buat kajian Ihya Ulumuddin, Majelis Az-Zahra, dulu pernah kita buat. Di sana kita selalu mengadakan taklim, itu halaqah full Ramadan. Jadi di bulan Ramadan, setelah kita sholat tarawih, ngaji sampai menjelang waktu sahur. Salah satu di antara kita di majelis itu bertanya, bagaimana terkait dengan i'tikaf? Kita kan sedang membahsun min buhusil ilmi. Kita ini sedang membahas, mengkaji, menganalisa, mentahlil semua hukum-hukum Allah melalui kajian kita di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Orang lain i'tikaf di masjid. Dari pertemuan itu salah satu dan disepakati oleh teman-teman majelis itu bahwa i'tikaf orang yang mencari ilmu saat dia duduk mencari ilmu. I'tikaf orang yang mencari ilmu saat dia duduk mencari ilmu, niatkan i'tikaf karena Allah Ta'ala, itu jadi pahala i'tikaf. Nah, di momen kita sekarang ini berada di suasana corona, virus yang membahayakan di bulan Ramadan. Jangan hilang pahala kita, niatkan. Kita tetap taklim, ikuti kajian. Nah, dalam ikuti kajian itu niatkan kita i'tikaf walaupun berada dalam rumah. Itu dulu pernah kita bahas saat masih saya menjadi mahasiswa tinggal di Mesir dulu. Jadi ahli ilmu, orang yang konsen dengan keilmuan, orang yang selalu rindu mencari ilmu, mengejar ilmu, dimanapun ilmu berada, di mana ada majelis dia ikut, di mana ada orang
memberikan ilmu dengan maroji yang jelas, dengan arahan yang jelas, dengan keilmuan yang mumpuni, ia kejar untuk mencari ilmu. Bil khusus min ulumuddin, ilmu-ilmu yang terkait dengan kemaslahatan ibadah kita di hadapan Allah. Maka niatkan saja i'tikaf dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan menjadi pahala i'tikaf. Terutama dalam kondisi kita sekarang ini sedang kondisi COVID. Ingat, jangan sampai salah persepsi. Yang saya sampaikan tentang i'tikaf ini li ahlil ilmi, bagi para ahli ilmu, pemikir, ulama yang memang ia konsen baca sebuah kasus hukum itu dengan bacaannya di rumah. Jika diniatkan itu i'tikaf, insya Allah 24 jam seorang ulama, seorang ahli ilmu bisa mendapatkan pahala i'tikaf kalau ia terus mengkaji tentang hukum agama. Bukan untuk umum. Dalam konteks tetap i'tikaf harus di masjid. Tapi ada batasan-batasan pengecualian bagi siapa saja yang bisa melakukan i'tikaf. Nah, kita diantaranya nih yang sedang ta'lim, al-muta'allim, sedang belajar, sedang menyampaikan ilmu, niatkan kita beriktikaf dalam menyampaikan ini, insya Allah akan mendapat pahala i'tikaf. Jadi wa ajwadu ma yakunu fi ramadhana yuksiru fihi as-sadaqatu wal ihsanu wa tilawatul qur'ani was salatu waz zikru wal i'tikafu hadhil a'mal min a'malis salihah alladzi ya'malul mustafa bal huwa ajwadun nas fihi. Semua deretan-deretan yang sudah kita sampaikan itu, iya Rasulullah memperbanyak sedekah, ia juga menebar kebaikan, apalagi membaca Quran, sholat tidak pernah, bahkan dalam satu riwayat membengkak betis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak sholat. Bukan kayak kita, betis kita bengkak, asam urat, kolesterol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bengkak betisnya karena terlalu banyak melaksanakan sholat qiyamul lail di malam hari. Maksus di bulan Ramadan. Wa zikru, mengingat Allah. Wa i'tikaf, disunahkan bagi orang yang berpuasa di Ramadan ini memperbanyak i'tikaf khususnya 10 hari terakhir. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan yang mengindikasikan pahalanya itu besar sekali, bahkan al-umrah fi Ramadan yu'adilu ala umrati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berumrah di bulan Ramadan itu sebanding pahalanya seperti umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah bagi kita. Namun di saat ini lagi-lagi kita sampaikan, di saat ini kita sudah tidak lagi bisa. Bulan ini kita sudah ditutup semua pergerakan kita untuk melaksanakan sunnah umrah di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan saja segera berakhir wabah corona ini agar kita bisa melaksanakan i'tikaf, kita bisa melaksanakan umrah, apalagi haji. Kita doa bersama nih, Bapak Ibu sekalian, ayo kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tetap haji ini berjalan seperti biasa. Dengan coronanya menghilang. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini, corona ini segera berakhir. Karena yu'asir ala jamil ahwal. Ini berefek ke semua bidang tentang corona ini. Nah, dengan kita sabar, tawakal kepada Allah, insya Allah kita mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yakhussu Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ramadhana minnal ibadat ma la yakhussu Mustafa ghairahu minasyuhur. Diprioritaskan amalan ibadah yang tadi sudah kita sampaikan, dari mulai sedekah, ihsan, tilawatul Quran,
as-shalah, waz-zikru, wal umratu, wal i'tikafu itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan di bulan Ramadan yang tidak dikhususkan pada bulan-bulan lainnya. Nah, seakan-akan hatta innahu kana liyuwasila fi ahyanan liyuwaffira sa'ati lailati wan nahari al ibadah. Seakan-akan semua terlintas 24 jam dalam waktu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali'atun minal ibadah, semuanya dipenuhi oleh ibadah. Karena ini ada di bulan Ramadan. Saya sedikit mentahlil, menganalisa dalam menyikapi ibadah. Bagaimana ibadah itu yang berkualitas? Bapak Ibu sekalian, yang kita inginkan itu bukan sekedar banyak beramal, tapi berkualitas. Punya nilai, punya kadar. Lahu qimatun 'azimatun 'indallahi 'azza wa jalla, punya kualitas, punya nilai dalam beribadah itu. Itu yang paling pertama. Ketika amal ingin berkualitas di hadapan Allah, yang paling pertama caranya itu cari ilmunya. Dengan ilmu itu yang akan menyebabkan kualitas kita bagus dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang beramal karena tidak punya ilmunya, ditolak amalnya. Jadi ilmu ini ruknul awal untuk persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang biasa menyiapkan santap buka puasa, kalau ibu tidak punya ilmu membuat sambal terasi, nggak mungkin jadi nikmat ibu itu. Kalau ibu tidak bisa membuat karedok untuk menyiapkan santap puasa, buka puasa, nggak bisa. Itu yang paling kecil. Paling tidak ibu kalau mau membuat cilok harus cepat kembali maroji, bereferensikan kepada Mbah Google. Cari itu di Google tuh. Apa saja adawat al-mutanawi'at min cilok. Jadi apa aja nih bumbu ini, silakan cari. Nah, ibu mencari itu ilmu namanya. Ketika ibu sudah dapat, ibu masak, lezat dimakannya. Itu berkualitas dalam makanannya. Begitu pula dengan ibadah. Makanya kita paling pertama awal wajibin alal insani li ibadatillahi azza wa jalla ayya'rifa. Yang pertama kali harus kita kejar dalam beribadah kepada Allah, cari dulu ilmunya. Jangan dulu memperbanyak amal kalau belum punya ilmu. Ini kebalikan. Ilmu nggak punya tapi amalnya terus berbuat. Dia sholat nggak ada ilmunya. Jadi tahapan pertama itu cari ilmu dulu. Setelah kita tahu baru aplikasikan dalam perbuatan kita. Laksanakan setelah kita punya ilmu. Nah itu pentingnya kita mencari berkualitas dalam beramal. Yang kedua, harus milih waktu dalam beramal yang berkualitas. Cari momen yang paling tepat untuk kita beramal. Dan itu fokuskan. Di antaranya bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan-bulan lain itu pahalanya itu 10, normal, biasa. Di bulan Ramadan, man qama bin nawafil yu'tabaru ala wa tu'dilu ala faraid. Orang yang melaksanakan sunnah masnunat minas sholawat, dari sholat-sholat, orang yang melaksanakan sholat sunnah di malam-malam atau di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti fardhu, faraid. Seperti pahala kita melaksanakan fardhu, sholat wajib. Sunnah terhitungnya wajib di bulan Ramadan karena keutamaan bulan Ramadan. Makanya kita kalau beramal, coba cari dong momen-momen yang paling strategis dalam beramal itu agar berkualitas amalnya. Tempat itu mempengaruhi. Lokasi itu mempengaruhi. Tadi makan, itu waktu.
Waktu itu mempengaruhi. Jika di bulan Ramadan ini waktu fursa sa'idah. Peluang emas yang tidak boleh kita tinggalkan untuk beribadah di Ramadan. Ditambah lagi, kalau dalam keseharian kita dalam satu minggu itu amal usbu'iyah itu waktu momen yang paling tepat untuk kita munajat kepada Allah sulusai lail di sepertiga malam. Dan ibarat kalau kita telepon orang itu kan malam jam 3, jam setengah 4, apalagi jam setengah 3, jam 3 itu kan orang semua lagi pada semua istirahat. Bangun, kita sholat, itu berkualitas, waktunya berkualitas di sana. Jadi harus cerdas kita beribadah itu, cari waktu-waktu yang memang punya prioritas. Mekah, Madinah, Aqsa, itu waktu tuh, momen tuh. Jadi usahakan kita, maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kita menyiapkan bekal secara serius, bepergian secara serius, kecuali 3 tempat. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Jadi ini skala prioritas. Niatkan supaya kita bisa mendatangi sholat di 3 tempat ini karena ini tempat yang strategis dari sisi ibadah, tempatnya, bukan waktunya. Apalagi sudah waktunya berkualitas, tempatnya berkualitas. Masya Allah, itu lengkap sudah. Nah, bagi kita dalam beribadah itu harus cerdas. Cerdas artinya menyikapi kondisi. Nah, maka faza liman ishtaghala nafsahu fi Ramadan wa lailatihi wa nahari. Beruntung. Bahagia. Orang yang bisa memanfaatkan waktunya beribadah kepada Allah di siang hari dan malam hari Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu Ramadan min ibadati ma la yakhussu fi ghairihi. Rasulullah mengkonsentrasikan betul ibadah itu di bulan Ramadan, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Bukan berarti kita menyembah Ramadan, bukan. Ini peluang waktunya. Nah, itu nusus maksurah, syawahid. Itu dalil yang menunjukkan begitu besarnya Ramadan, puasa Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memberikan komentar salah satunya Ibnul Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Halaman 30 juz 2. Lalu kita kembali lagi kepada maraji awal kita itu seperti yang tadi disampaikan oleh beliau yang mulia Ibnu Jauzi, juga di sini disampaikan oleh qala al-Imam Muhammad Abduh. Inna sauma yuhaddisu li sahibihi milkatul muraqabati lillahi ta'ala wa ihya'u minhu subhanahu wa ta'ala wa fi hadhil muraqabati akbaru ma'dun lin nafsi wa manhiyun laha lis sa'adati fil akhirah wal istiqamatu fid dunya. Unzur hal yuqaddimu min sidqin ma'allahi fi saumihi wa raqibihi fihi mukhlisan ala ghasin nas wa mukhadi'atihim. Hal yahtallu ala Allahi fi man'iz zakat am hal yahtallu ala aqlir riba. Hal yaktariful munkarat jiharon aw yastadillu bainahu wa bainallahi fil ma'asi sattaron. Kalla inna sahiba hadhil muraqabah la yastarsilu fil ma'asi id la yatulu ashaddu ghaflati lillahi ta'ala
wa idza nasiya wa alama bi syai'in minha kana sari'ut taubati qaribatul ilallahi azza wa jalla. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru fa idzahum mubsirun. Wah, ini lebih mantap sekali nih. Komentar penyampaian yang disampaikan oleh ulama besar kita Imam Muhammad Abduh. Kita kenal ya, masyhur. Siapa yang tidak kenal tokoh reformis pergerakan ini, diantaranya Muhammad Abduh. Puasa itu memberikan pengaruh besar kepada orang yang berpuasa, memiliki sifat milkatul muraqabati lillahi ta'ala wa ihya'u minhu subhanahu wa ta'ala. Itu muraqabah lillah, selalu dia itu muraqabah kepada Allah, terlalu dekat, dilihat, diintai, selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat orang yang berpuasa itu merasa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah, muraqabah. Nah, jika orang itu sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya, maka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat. As-sa'adah fil akhirati wal istiqamati fid dunya. Dia selalu akan mencapai klimaks kebahagiaannya itu untuk urusan akhirat. Dengan tetap istiqomah beraktivitas di dunia. Gitu. Jadi ia memprioritaskan kebahagiaan itu nanti di akhirat, tapi tetap dia continue istiqomah dawam dalam beraktivitas di dunia. Maka di sini sedikit saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya yang berbeda aktivitas kita masing-masing dalam kesehariannya, yang menjadi pekerja di perusahaan pabrik, industri, yang bekerja sebagai guru, yang bekerja sebagai motivator, yang bekerja di rumah, dan semua aktivitas yang dilakukan itu, jika kita sudah merasa diawasi oleh Allah dalam pekerjaan kita, itu kita memprioritaskan kebahagiaan akhirat sesungguhnya. Bapak yang pagi-pagi sudah siap bekerja masuk ke PT, diniatkan di rumahnya itu, saya niat kerja ini karena Allah untuk membantu anak saya, menghidupi anak saya, istri saya, suami saya, keluarga saya, untuk beribadah kepada Allah. Jalan, berangkatlah dia ke perusahaan. Niatnya itu karena Allah. Insya Allah akan membuahi pahala akhirat. Sayyidina Ali pernah katakan, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya sara bi amalil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali aneka ragam manusia beraktivitas, beramal, seakan-akan perbuatannya itu perbuatan dunia, tapi ketika disandarkan dengan Allah, niatnya karena Allah, maka itu menjadi pahala akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah sara bi amalid dunya bisu iniyah. Banyak sekali orang yang beraktivitas, beribadah, melakukan pekerjaan, seakan-akan perbuatannya itu perbuatan akhirat, tapi menjadi pahala dunia karena jeleknya niat. Niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena mencari maisha. Niatnya untuk mencari dunia, maka menjadi pahala dunia. Nah, ini semuanya kembali kepada niat. Maka ungkapan Imam Muhammad Abduh,
Orang yang sudah muraqabah Allah Ta'ala wahyahu fi subhanahu wa ta'ala sa'adatun fil akhirah wal istiqamatun fid dunya. Ia sudah akan mendapatkan kebahagiaan, kesempurnaan di akhirat nanti dan tetap dia beraktivitas di dunia. Bukan orang yang cinta dunia, cinta akhirat itu enggak betul dunia, bukan. Justru yang mampu berdiri dalam finansialnya, materialnya. Materinya dia siap. Itu orang yang bahagia jika ia selalu menyiapkannya untuk akhirat. Maka sa'adatun fil akhirah wal istiqamatun fid dunya. Tetap dia beraktivitas untuk akhirat, dia niat untuk akhirat, kebahagiaan, tapi istiqamah dalam dia beramal di dunia. Coba lihat saja. Unzur hal yuqaddimu man shadaqa ma'allahi ta'ala fi saumihi wa raqabatihi fihi mukhlason ala ghasyin nas. Coba kita lihat kata beliau nih, Imam Muhammad Abduh. Orang yang mengedepankan sifat benar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa, merasa sudah diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa sudah saksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhlisan ala ghasyin nas. Dia akan memberikan keikhlasan dalam kebenarannya itu dari pujian, sanjungan manusia. Jika dia sudah benar. Jadi coba kita lihat hal yuqaddimu man shaddaqa ma'allahi ta'ala fi saumihi wa raqabatihi fi mukhlasan. Jadi ala ghasyin nas. Jadi dia tuh kalau sudah punya sikap merasa diintai oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah, merasa muraqabah Allah, dia sudah tidak lagi butuh dengan pujian-pujian manusia. Ini kata Muhammad Abduh. Maka saya ingat sekali itu. Jadi iza kana Allahu ma'ak wa iza kana Allahu yunazirak wa idza kana Allahu yushahidak fa kaifa anta siyallah wallahu huwa syahid. Jika kita merasa dalam ibadah kita, dalam gerak ibadah kita ini, Allah bersama kita. Allah menyaksikan kita. Yunaziruk wa yushahiduk. Allah selalu mengintai kita. Fakaifa anta siyallah wa huwa syahid. Bagaimana kita mau berbuat maksiat kepada Allah sedangkan kita disaksikan terus. Jadi tidak ada peluang untuk kita bermaksiat kepada Allah kalau ada sifat Allah, kita punya sifat dalam ibadah kita, diintai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, disaksikan oleh Allah, selalu gerak-gerik kita ini dilihat oleh Allah. Tidak ada peluang untuk kita berbuat maksiat. Karena Allah huwa syahid. Allah itu adalah sebaik-baik saksi yang menyaksikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, berkhusus dalam puasa. Jadi saya kembalikan lagi, puasa di bulan Ramadan. Kita puasa, kalau sudah kita benar dalam hati kita merasa benar, punya sifat yang kita miliki itu selalu muraqabah, diintai, dilihat, diperhatikan oleh Allah, maka itu semuanya akan mencapai kebahagiaan di akhirat hasilnya. Dan orang-orang yang sudah punya rasa benar dalam beribadah kepada Allah itu, terutama dalam puasanya, dia sudah tidak lagi melihat manusia. Dia murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan selalu diberikan
dalam berbuatnya. Hanya Allah tempat menggantungnya. Tidak butuh dengan pujian, tidak butuh dengan sokongan, tidak butuh dengan bla 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 kalau orang sudah sidq pada Allah. Jadi hanya Allah dia akan mukhlisan fi amali. Jadi ini pernyataan kalla inna sahibah hadhil muraqabati la yastarsilu fil ma'asi id la yatulu id la yutawil ghaflatihi anillahi ta'ala wa idza nasiya wa alama bi syai'in minha kana sari'atu taubah. Ini kata Muhammad Abduh dalam kontribusinya menyikapi tentang puasa min nusus maksurat. Imam Muhammad Abduh katakan, jika orang sudah merasa muraqabah kepada Allah, tidak ada kesempatan orang itu untuk maksiat. Karena selama waktunya itu, dia tidak lupa kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Maka idza nasiya wa alamma bi syai'in minha kana syari'atu taubati. Ketika ia lupa, ketika ia lupa dalam sesuatu itu, dia langsung kembali kepada Allah. Karena syari'atu taubah, segera ia pulang kepada Allah. Jadi tidak ada kesempatan itu untuk dia bermaksiat kepada Allah. Utamanya orang yang sudah muraqabah ala Allah Ta'ala. Nah, ingat sekali saya dalam konteks ini kisah Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar Siddiq, sahabat Khalifatul Rasyidin pertama, itu wafat. Umar bin Khattab diinginkan oleh sahabat-sahabat menempati posisi menggantikan Abu Bakar. Dalam obrolan-obrolan ringan sahabat itu, ketika ma ra'yuka an Umar bin Khattab? Apa pendapat Anda? Pendapat kalian apa tentang Umar bin Khattab? Itu setelah Abu Bakar meninggal, tabuk pemimpinan ingin diserahkan di baiat Umar. Saat itu kan Umar tidak ada, karena dia menghindar untuk diminta menjadi khalifah. Nah, sahabat di antaranya Utsman, Ibnu Affan, Ali, karramallahu wajhah, dengan sahabat-sahabat yang lainnya, itu riung musyawarah berkata, ma ra'yuka an Umar bin Khattab? Gimana pendapat Anda, kalian tentang Umar bin Khattab? Si A bilang Umar punya sifat keras. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk agama ini dengan kekerasannya. Bukan seperti Abu Bakar. Yang beliau itu punya sifat ramah. Jadi kalau Abu Bakar itu setelannya lah kalau dalam Abu Bakar punya sifat tasamuh, bijak, lembut sikapnya. Abu Bakar, Umar punya sifat yang keras. Kalau itu diantara sahabat-sahabat Rasulullah sikapnya. Seperti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid keras, Abu Ubaidah atau Abu Abdillah bin Jarrah itu lembut. Nah, itu semuanya tadi saya bilang ketika mereka itu
mengatakan, "Ma ra'yukum an Umar bin Khattab?" Apa pendapat kalian tentang Umar bin Khattab? Itu salah satu dari obrolan para sahabat Rasul. Ini saya kutip ucapan Sayyidina Ali. Wahai kaum muslimin, apakah kalian lupa keberanian seorang Umar bin Khattab dalam menegakkan kebenaran? Jika Umar berjalan di arah A, maka syaitan itu tidak mau berjalan di jalan A. Setan itu takut berpapasan dengan Umar. Maka setan itu milih jalan B. Jika Umar berjalan di jalan B, maka syaitan itu berjalan di jalan A. Setan tidak bisa masuk mengganggu Sayyidina Umar bin Khattab karena ketangguhan Umar dalam kebenaran. Sehingga kegigihan seorang Umar, setan saja itu nggak berani berpapasan di jalan dengan Umar. Lalu Sayyidina Ali Abu Hasan katakan, jika itu sudah disampaikan oleh Abu Bakar tentang keberanian Umar, bagaimana kita tidak menerima sifat baik yang ada pada diri Umar Al-Faruq Ibnu Khattab. Nah itu salah satu bahwa Sayyidina Umar itu orang sudah betul-betul muraqabah kelas tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah yang segala sesuatu itu tidak lagi menggantungkan kepada manusia tapi kepada Allah. Dan saat beribadah, saat melaksanakan kebaikan, Allah selalu mengintai, Allah selalu melihat, Allah selalu muraqabah. Kalau Allah sudah kita sudah punya sifat dalam ibadah itu, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah mengintai kita, Allah menyaksikan kita. Fa kaifa anta asiyallah wallahu huwa syahid. Bagaimana kita bisa bermaksiat karena Allah selalu menjadi saksi menyaksikan kita saat berbuat. Nah itu yang disampaikan juga oleh Imam Muhammad Abdu dalam buku ini. Jadi orang yang sudah muraqabah, jadi tidak ketika ia melakukan kesalahan, karena syari'ut taubah yuqarribu ila Allah, ia segera cepat sekali bagaikan kilat menyambar kembali ke taubat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu katakan dalam doa kita, kita selalu katakan dalam munajat keseharian kita, Allahumma ighfir lana ma madha min dzunubina wahfazna fi ma baqiya min a'malina wa kullama udna bil ma'siyah fatub alaina bitaubah. Ya Allah, jika saya melanggar, sudah jauh melakukan maksiat, kembalikan saya kepada Engkau ya Allah. Kembalikan saya kepada Allah agar saya bertobat. Fa'idha absorna fa'ammaina. Kalau kita sudah buta dengan kebenaran itu, bukakan ya Allah kebenaran itu di mata saya. Itu dalam berdoa tuh. Ada wahfazna fi ma baqiya min a'malina. Ya Allah, tolong dijaga terus dari ma baqiya min a'malina, sisa-sisa umur saya. Sisa-sisa umur kita berdoa kepada Allah agar dijaga dari maksiat kepada Allah. Ini kita juga arahan Ibnu sifat yang disampaikan oleh Imam Muhammad Abdu dalam konteks masurat fisaum. Jadi wahfazna fi ma baqiya min a'malina wa kullama udna bil ma'siyah, kalau kita kembali ke maksiat fa'uda alaina